Ikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak dari UPP Kecamatan Kuak atau Bapak Kepala UPP Kecamatan Kuak yang kami hormati di Sukabumi, Bapak BPD yang kami hormati, Bapak pendamping KB Kampung Gubuk Baru yang kami hormati, ibu-ibu para kader, Bapak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya segenap para hadirin yang pada pagi hari ini dalam acara silaturahmi yang kita sama-sama lakukan pada hari ini di Sekretariat Kampung KB Pemula, Dusun Gubuk Baru, Desa Pijen Utara, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang perlu kami diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga terus Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan untuk selalu beraktivitas menjalankan tugas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita aturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dan kami juga mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil mahsyar, karena pada saat ini juga kita menjalankan salah satu daripada ajaran beliau untuk sering-sering kita melaksanakan silaturahmi. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini membawa berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bacakan selawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dari kepala UPT Rombongan yang kami hormati, segenap para hadirin yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan salah satu kegiatan dari Kampung KB Pemula Dusun Gubuk Baru, Desa Pijen Utara, Kecamatan Keruak. Dalam agenda kita pada pagi hari ini yaitu melaksanakan pelatihan atau bimbingan teknis dari bapak-bapak kepala kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tentang dapur hidup atau apotek hidup yang penting bagi masyarakat untuk bagaimana memahaminya nanti setelah masuk pada sesi materi. Sebelum itu mari kita buka acara ini dengan kita sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung aja untuk mempersingkat waktu pada acara inti pemaparan atau sambutan daripada Bapak Kepala UPP Kecamatan Keruak, dan langsung nanti untuk membagi tugas dengan bapak-bapak ibu-ibu kita tentang pembekalan materinya. Untuk itu kami silakan kepada Bapak Kepala UPP untuk menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pertama-tama tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini kita membicarakan tentang kegiatan-kegiatan ibu-ibu dan bapak-bapak tentang pemanfaatan pekarangan tentunya ini. Selanjutnya selawat serta salam kita tayangkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau dengan susah payah membina umatnya termasuk kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kami permaklumkan bahwa Kepala UPP Kecamatan Keruak saat ini masih kosong, sejak pensiunnya Pak Insinyur Ruslah. Terakhir beliau menjabat yaitu di bulan Mei.
Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 5 bulan mengalami kekosongan. Sedangkan tiang sendiri istilahnya koordinator kecamatan, koordinator penyuluh. Beliau ini Pak Jainuddin, ini penyuluh di Montong Blae. Bu Mariani ini penyuluh di Mendana. Dan ini Bu Husnul, admin kita yang di kantor. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jadi sesuai dengan surat yang dikirim dari Kepala Desa Pijat Utara saat ini tentang penyuluhan tentang apotek hidup, di mana memang namanya pemanfaatan pekarangan itu ada beberapa, yaitu ada lumbung hidup, ada warung hidup, dan ada apotek hidup. Yang mana dikatakan lumbung hidup adalah tanaman yang bisa dimakan, pengganti beras. Contohnya ubi kayu, dende Ambon Jawa lah, Jawa doang. Ubi kayu, Ambon Jama, sebe, loma, jagung. Itu tanaman makanan lumbung tapi yang sifatnya masih hidup di tanaman. Itu yang tergolong lumbung hidup. Kemudian kalau warung hidup yang biasa dibeli di warung itu termasuk sayuran, sayuran atau bumbu, termasuk cabai, tomat, terong, termasuk daun ubi, itu juga untuk sayur. Sehingga sebenarnya kalau namanya petani sak cocok tebeli nu sebenar terasi kan cesia doang. Sebieu nu sebenar berdua arak dua polybag doang atau telu. Wah bega wah meli sebenar. Begitu juga terong Aceh. Kalau tidak diganggu sama ayam. Biasanya tanaman pekarangan itu adalah kendalanya adalah ternak, terutama ayam. Apalagi kalau ada kambing yang tidak dikandangkan, semua dimakan. Sehingga itu kendalanya kalau kaitannya dengan warung hidup. Yang terakhir adalah apotek. Ini juga apotek hidup, lumbung hidup, warung hidup. Ini barang hidup aja yang kita bicarakan. Kalau yang enggak bisa hidup tinggalkan dulu. Yang hidup-hidup aja yang kita bicarakan ya. Termasuk pegangan hidup ya. Yang mati bisa dihidupkan, ada yang tidak bisa dihidupkan. Mati kekal. Kaitan dengan apotek hidup, namun pelungguh sami jok apotek apa udah beli? Obat. Berarti apotek hidup ini juga obat-obatan yang masih hidup. Yang masih hidup artinya masih berupa tanaman. Sekarang kalau yang dinamakan apotek hidup itu apa saja? Kalau kita beli obat di apotek yang sudah siap konsumsi, artinya siap kita konsumsi, kita minum, kita makan. Tapi kalau apotek hidup ini sifatnya masih perlu pengelolaan. Bagaimana pemanfaatan tergantung jenis-jenis tanaman masing-masing. Apotek hidup ini juga biasa disebut toga, tanaman obat keluarga. Tapi ada juga toga itu adalah tokoh agama, ada. Tapi kalau di dalam apotek hidup, toga itu adalah tanaman obat keluarga. Artinya tanaman obat-obatan untuk persiapan keluarga sendiri. Kemudian bagaimana mau membudidayakan tanaman obat-obatan. Namanya budidaya, ada 4 faktor yang harus kita persiapkan. Yang pertama, tempat menanam, yaitu tanah. Tanah sambe kira-kira mau dibuat untuk menanam apotek hidup. Tempat tersebut kaitannya dengan tanah. Tanah
perlu kita lihat juga kesuburannya. Tanah yang mau kita tanami kalau tidak subur nanti hasilnya juga tidak memuaskan. Buktinya pelunggung kalau mau tanam padi dong harus ngerabu. Harus ngerabu, harus nyemprot, harus ngeder. Begitu juga tanaman apotek hidup. Apa yang termasuk tanaman apotek hidup? Nah, pertama ada namanya apa coba sebutan dulu ada sak. Kunde pireng, kunyi, imbe termasuk obat-obatan itu. Belacan baru dah masuk. Ya, Belacan. belacan sampean belacan. Sambal terasi. Ember dalam Batin. Ah, belacan. Aman, bau tetal terasi aja. Nanti saya berguru dulu. Ada sak luwek buat terasi di kantor. Iya mau marah sak baru. Sebenarnya salmon dari petani sak paut beli adalah terasi dari siu. Dan di bawah demenak le julum balik. Namun kalau tansah lain termasuk leko, termasuk ya. Apotek hidup. Antara lain yaitu tadi yang sudah disebut jahe, jahe, laos atau lengkuas. Kemudian kencur, benar bahasa teh sekuh. Ada juga kunyit. Kunyit itu ada kunyit putih, ada kunyit kuning macamnya. Ada namanya lempuyang. Lempuyang, bukan. Ada temulawak juga. Lempuyang itu juga. Lengkuas. Tanamannya tinggi-tinggi kayak lengkuas itu. Yang enak dimakan Sejenisnya. itu. Ya. Ada temulawak. Bukan temu pelawak. Kalau temu pelawak tukul arwana gitu. Itu temu pelawak. Ini temulawak. Ada temu ireng. Mana? Temu ireng, temu bireng. Ireng itu bahasa Jawa. Jadi ada temulawak. Kalau hitam umbinya itu namanya temu ireng. Bukan alireng. Arak malit jelingo. Lo jeringo aja. Jelingo. Ada kapulaga. Kapulaga ada. Terus mengkudu. Apa nama mengkudu? Pace. Buah pace. Apa lamun buah pace aran teh? Pace. Pace. Aron urutan dengan Jawa doang. Oh ya aran lain angka. Kebetulan saya. Ada daun mahkota dewa. Nah, iya piye? Mahkota dewa nomor nuwun. Dulu. Hijau. Hijau. Ada juga namanya kejibling. Angka lemak tepotoan dulu. Namun jauh angka letanu. Lemak coba. Usuh jauh. Mahkota dewa, kejibling. Ada nyaman sambiloto. Yang pahit betul. Ada mungkin kalau di sini namanya temperut manopor. Itu termasuk obat itu. Iya. Ada lidah buaya, bukan lidah mertua. Lidah buaya. Itu antara lain yang termasuk jenis apotek hidup atau tanaman obat-obatan keluarga. Kembali lagi kita fokus kepada budidayanya. Yang pertama kita lihat struktur tanah. Tanah yang mau kita kelola di mana kalau ada sebidang tanah tentunya dikelola dulu. Tanah itu diolah dulu secara bagus, dicangkul, dibedeng. Kemudian kalau kita lihat tanaman itu kurang subur tentunya harus ditambahkan dengan pupuk kandang atau pupuk organik atau pupuk kompos. Pupuk kandang termasuk itu semua termasuk golongan pupuk organik. Kalau Pupuk organik itu kalau kompos itu terdiri dari sampah kan? Sampah-sampah yang sudah lapuk itu kompos. Kalau kotoran ternak yang sudah
lapuk sudah jadi tanah, itu namanya juga pupuk kandang. Itu semua tergolong pupuk organik. Pupuk organik itu terjadinya secara organik, lapuk sendiri. Nah, itu kandungannya lebih banyak daripada pupuk-pupuk yang kita beli. Kalau kita pupuk yang beli itu kandungannya, kalau urea itu ya hanya N nitrogen saja kandungannya. Kalau TSP kandungannya hanya fosfor saja. Kalau KCL kandungannya hanya kalium saja. Ada sekarang namanya pupuk NPK. NPK berarti pupuk itu sudah lengkap. Ada ureanya, ada TSP, ada KCL. Yang namanya NPK. NPK ada dua macam juga. NPK itu ada namanya NPK Ponska, ada NPK Pelangi. Itu namanya pupuk majemuk. Nah, artinya sudah digandakan, sudah dicampur 3 macam. Nah, kalau urea, SP, KCL itu namanya pupuk tunggal. Hanya satu kandungannya. Nah, tapi lambat laun pupuk pabrikan ini, pupuk kimia ini akan dihilangkan. Akan diperbanyak pupuk organik. Karena apa? Pupuk organik itu manfaatnya adalah memperbaiki struktur tanah. Kalau pupuk pabrik, pupuk kimia niki sifatnya spontan. Lamun kalau angrabuk jarak seminggu langsung subur. Lagu menu jela betelang indah. Ada yang menguap langan lewat udara kena panas, ada yang meresap larut lewat air, dan meresap ke dalam tanah itu yang dihisap oleh akar tanaman. Sehingga kalau pupuk organik itu adalah unsur pembenah tanah. Tanah-tanah yang sifatnya kritis, yang ikatannya sudah kuat, tegeng, tidak bisa hancur, bisa dihancurkan dengan pupuk organik. Contoh tanah-tanah yang di pinggir kandang, kalau kita tumpuk banyak gayas, luwe longe, luwe banyak unsur organiknya di sana yang melakukan tanah. Nah, sehingga kalau tanah itu sudah hancur, baru bisa dipakai. Lamun masih berupa kotoran ternak, itu masih mengalami proses, masih panas. Sehingga kalau kotoran ternak yang masih baru, kalau sekarang saatnya taruh di sawah boleh. Tapi kalau baru-baru masih sudah ada tanamannya, ditaruh dengan kotoran itu kurang bagus. Yang bagus kalau sekarang kalau mau dibawa ke sawah, bawa taburkan. Pak tegulah ganter si traktor. Nah, kalau sudah ada tanamannya, yang paling bagus adalah pupuk kandang yang sudah jadi tanah. Pupuk kandang itu juga ada pengelolaannya supaya cepat hancur. Ini pakarnya ini, Pak Jess. Jadi kalau kotoran-kotoran ternak ini, termasuk sisa-sisa makanannya, kumpulkan dalam lubang, nanti bisa disemprot pakai EM4 atau pakai promi atau apa dulu itu? Pakai promi. Itu mempercepat pelapukan. Jadi disemprot nanti jarak 5 hari, 1 minggu dibalik. Teman bolak-balik doang kan? Nanti saya salah dengan. Yang di bawah tidak kena semprotan EM4, disemprot supaya cepat hancur. Itu biasanya paling-paling 1 bulan sudah hancur ya. 1 bulan kotoran-kotoran ternak itu sudah hancur. Sudah dipatikan semalam. Semalam. Sudah ada ya? Sudah 1 bulan. Syukur kalau sudah. Nah, itu manfaatkan untuk memperbaiki struktur tanah. Karena tanah-tanah kita di sini jelas agak berbatu-batuan nih. Perlu ditambahkan pupuk organik atau pupuk kandang atau pupuk kompos. Saya juga pakar untuk menghancurkan sampah juga, tapi dengan pakai bakar. Wah, itu beberapa kerugian kalau dibakar. Ini pernah dimarah oleh Profesor Kis, Pak Kis dari Belanda itu ya. Dia kalau melihat pembakaran sampah marah dia. Pertama, masa pankah,
pemanasan global. Yang kedua, rugi petani itu dengan membakar sampah itu. Karena sampah itu kalau dibakar hanya jadi abu berapa? Segini. Tapi kalau diolah jadi pupuk organik berapa? Untuk berapa ar, untuk berapa? Nah, itu kerugiannya. Beliau saya sebenarnya kalau ke jalan-jalan ke petani Indonesia rasanya kayak mau nangis. Kenapa? Karena pupuk banyak sekali tapi disia-siakan katanya. Kenapa? Ya karena belum tahu. Sehingga diberitahu. Nah, itu. Nah, ini kaitannya dengan yang pertama adalah keadaan tanah. Yang kedua tentunya makhluk hidup itu pengairan. Kalau kita disuguhkan nasi, tidak ada air juga susah. Nanti kemelet, nanti melepuh kita. Nah, pertama tanah tempat menanam, yang kedua keadaan air. Jadi air juga harus tercukupi. Kalau air tidak tercukupi, hidupnya tanaman juga merana kayak kita. Semua perlukan air. Ya, jadi makhluk hidup itu yang perlu tempat berpijak. Kemudian yang kedua tempat minum. Kemudian yang ketiga termasuk bibitnya sendiri. Ada tanah, ada air, kalau tidak punya bibit apanya yang mau ditanam? Tanam murah.